Dear Bapak Presiden sedang yang berkenan, kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu laporan Ketua Panitia. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu Saudari sekalian, peserta sidang yang terhormat, saya mengajak kita untuk menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, sebab karena kasih-Nya kita sekalian masih ada terpelihara hingga saat ini. Yang terhormat Ketua Karsis PKI Sorong atau yang diwakili, yang kami hormati Ketua PHMJ dan staf Majelis Jemaat GKI Ephatah Malanu, yang kami hormati utusan Jemaat GKI Ephatah Malanu, yang kami hormati Kepala SDYPK 5 Ephatah Kota Sorong, yang kami hormati Kepala TK YPK Sumber Hidup Ephatah Malanu, yang kami hormati Bapak Ibu Saudara-saudari serta sidang ke-24 Jemaat GKI Ephatah Malanu tahun 2022 yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan hasil keputusan sidang ke-23 tahun 2021 tentang penanggung jawab sidang ke-24 tahun 2022 dipercayakan langsung kepada Jemaat Rayon 1, dan dari keputusan sidang tersebut di atas, maka terbentuklah kepanitiaan sidang Jemaat GKI Ephatah Malanu yang ke-24 tahun 2022, serta dibentukkan dan dilantik pada tanggal 30 Januari 2022 dengan nomor 02-23.D1-2022. Untuk ketahuan Bapak Ibu peserta sidang yang terhormat, panitia ke-24 saat ini menjalankan tugas tanggung jawab kepanitiaan dengan sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan 2 Korintus 5:18-19 dan Mazmur 72 ayat 2 dan 3. Subtema melalui sidang ke-24 Jemaat GKI Ephatah Malanu bertekad menata diri menuju gereja yang dewasa, mandiri dan misioner. Bapak Ibu Saudara-saudari peserta sidang yang kami hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban panitia sidang ke-24 tahun 2022. Adapun perincian anggaran yang dibutuhkan sebesar 50 juta rupiah. Dari anggaran yang ada tersebut, panitia membagikan dana tersebut ke dalam kebutuhan tiap-tiap seksi antara lain. 1. Seksi konsumsi sebesar 20 juta rupiah. Seksi persidangan sebesar 9 juta rupiah. Seksi acara sebesar 500 juta rupiah. Seksi perlengkapan 4.500.000 rupiah. Seksi kesehatan sebesar 1.500.000 rupiah. Dan seksi keamanan 1 juta rupiah. Bapak Ibu Saudara-saudari peserta sidang yang terhormat, berdasarkan kebutuhan dana di atas, maka kami panitia sidang ke-24 lewat seksi usaha dana dan panitia yang ada kami peroleh dari dana awal dari kas jemaat sebesar 5 juta rupiah dan sumbangsi dari beberapa anak Tuhan dalam jemaat sehingga terlaksananya sidang ke-24 Jemaat GKI Ephatah Malanu tahun 2022 siap kami laksanakan.
yang terhormat pemerintah Provinsi Papua Barat lewat aspirasi anak Tuhan Bapak Fedi F.A. Marisa ST selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat. Kedua, yang kami hormati keluarga Bapak Cliff Yaksenan. Yang kami hormati keluarga Bapak Max Dehanusa. Yang kami hormati keluarga Bapak Dr. Hanus Oce Sasabone. Yang kami hormati keluarga Bapak Jimmy Robot. Yang kami hormati keluarga Bapak Luther K. Yang kami hormati keluarga Bapak A. Arum. Yang kami hormati keluarga Bapak R. Tansil. Yang kami hormati keluarga Bapak Agung Umbaryono. Sebelum saya menutup laporan ini, saya mau berkata, mari singkaplah gerbang hati kita, pahami kenyataan ini, bahwa melayani dengan hati jauh lebih indah sehingga kita akan diberkati. Dan akhirnya saya memohon dengan penuh kasih kepada Badan Pekerja Klasis DKI Sorong untuk membuka dengan resmi sidang ke-24 Jemaat GKI Efata Malanu tahun 2022. Selamat bersidang, Tuhan Yesus, Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Hormat kami panitia pelaksana sidang ke-24 Jemaat GKI Efata Malanu, Ketua Ibu Sudante Manuti. Laporan selesai. Sambutan Ketua PHMJ DKI Efata Malanu kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami yang kami hormati Badan Pekerjaan Klasis GKI Sorong yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua BPPG Klasis GKI Sorong, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Wakil Sekretaris, Ibu Bendahara dan semua sektor-sektor serta anggota Majelis Jemaat Efata Malanu, yang kami hormati Badan Pelayanan Unsur PKB, PW, PAM dan PAR, yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang berkenan hadir dalam seluruh proses persidangan ini, yang kami hormati Ketua Panitia bersama anggota yang sudah bekerja keras sehingga hari ini kita bisa dalam sebuah proses persidangan ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih dan anugerahnya kita bisa ada duduk di tempat ini minggu muli merencanakan dan hendak melakukan sesuatu yang terbaik untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab baik dan tidaknya kita buat sesuatu, Tuhan akan menghitung, Tuhan akan menentukan, dan Tuhan akan memberkati kita dengan situasi dan pergumulan pelayanan yang kita jalani dengan pelayanan kita. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga, membuat kita bisa dan melaksanakan seluruh kegiatan tahun 2022 yang walaupun kita belum menutupi seluruh proses pelayanan pada tanggal 31 Desember, tapi hari ini kita bisa ada, duduk dan bisa berpikir untuk melakukan apa yang terjadi dan akan kita lakukan tahun 2023. Oleh sebab itu, Damai Jemaat Efata Malanu. Kemuliaan bagi Allah. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari berbagai kasus yang memang sebenarnya atau pembukaan sidang di tempat ini, yaitu beberapa yang lain. Namun beliau ada buka di dua tempat, di dua jemaat, sehingga
sambutan Badan Penegak Basis, karena saya di sini atas nama Badan Penegak Basis saya harus menyampaikan sambutan ini kepada Bapak sekalian. Yang saya hormati dan kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ketua bersama anggota PMJ Jemaat GKI Kabupaten Manado, anggota Majelis Jemaat dan koordinator unsur-unsur tingkat jemaat KSP yang diberkati Tuhan, serta seluruh peserta sidang jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan ketua panitia dan seluruh anggota panitia sidang jemaat ke-24 Jemaat Kabupaten Manado yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Mengawali sambutan Badan Penegak Basis saat ini, maka kami mengajak kita semua untuk menaikkan ungkapan pujian dan syukur kepada Allah yang hanya oleh karena anugerah dan dalam kemurahannya kita dituntun di dalam suasana damai sejahtera penuh dengan sukacita melalui sidang jemaat ke-24 pada hari ini Sabtu 10 Desember 2022. Sidang jemaat yang berlangsung di hari ini adalah sebuah persidangan yang penting dan sangat strategis. Tanggal 10 Desember tahun 2022, sidang jemaat Kabupaten Manado yang ke-24 dibuka dan resmi dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Ketua Basis Sorong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ketua Basis GKI Sorong. Persilakan kepada Ketua PMJ GKI Kabupaten Manado dan Bapak Sekretaris. Dipersilakan.
hadapan Tuhan yang Maha Esa, atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka sidang-sidang ke-24 Jemaat Kefata Melalui dengan resmi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam roll call peserta. Sebelum kita masuk pada roll call peserta, penetapan jadwal dan juga tata tertib, saya tawarkan kepada saudara-saudara apakah kita akan roll secara langsung, kemudian menyampaikan hal-hal yang penting tentang tata tertib, dan kita membacakan jadwal kegiatan walaupun waktu sudah meleset dan lain sebagainya, tapi ini menjadi acuan yang akan kita jalani. Nanti dalam keputusan-keputusan itu kita hanya ada pada proses di mana pada akhirnya keputusan-keputusan itu akan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan hasil keputusan-keputusan dan ketetapan sidang Jemaat Kefata Melalui. Apakah hal itu menjadi bagian yang harus kita jalani atau kita membahas secara mendetail supaya tidak membuang waktu? Ya. Terima kasih. Semua sama toh? Oke, kita ada pada roll peserta saya serahkan ke Pak Sekretaris. Terima kasih. Kedua, baik, kita mulai dengan roll peserta. Ya, kita mulai dari urusan kita dari PJ kami berlima lengkap. Berikutnya urusan-urusan pertama dari urusan diakonia, berapa orang ada? Ya, Bapak dengan rumah ya, Ibu Semas Keluarga Nui,
Ibu Cemas R. Cibosabir. Hadir kuat sedikit supaya ini terlihat macam kurang pas dengar. Bapak Cemas Agus Alun. Ya, terima kasih Bapak. Cemas Ibu Esing Solo. Penatua Nuruloli. Ibu Esmaiti Mumobisi. Penatua R. Sanadiawa. Cemas Karuni. Cemas Y. Trabesi. Cemas Elsani. Ada? Cemas Sentit. Penatua Y. Warnusi. Penatua Y. Manuputi. Cemas Y. Korkai. Cemas L. Bernardus. Penatua RT 5. Tentukan tata tertib hasil keputusan sidang ini akan menjadi bagian dari sebuah keputusan. Kemudian tata tertib juga akan menjadi bagian yang penting. Sebelum kita ada dalam pembahasan selanjutnya, saya sampaikan bahwa kita akan bersidang dan kita harus mengikuti norma-norma yang harus kita jalani. Contoh, ketika kita ingin berbicara, maka kita meminta persetujuan dari pimpinan sidang, dan sesudah itu pimpinan sidang persilakan berdiri untuk menyampaikan apa yang akan menjadi percakapan dan pembicaraan dari Bapak Ibu. Hal-hal seperti itu. Kemudian waktu berbicara nanti 3 menit itu bagian dari sebuah hal yang sudah baku. Kemudian dalam penyampaian tanggapan ada 2 sesi yang dibuka, itu juga hal-hal yang sudah menjadi bagian dari hal yang akan kita jalani, dan hal-hal lain yang akan menjadi perhatian untuk kita semua, sehingga tidak mengganggu dan tidak membuat persidangan menjadi sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita lanjut, yaitu ada hal-hal yang masih disampaikan oleh peserta. Saya lihat Madinah. Iya. Izin pimpinan sidang. Iya. Iya, baik. Kami mempertanyakan, kami sebagai majelis terpilih, kami punya hak bicara atau hak-hak yang lain seperti apa di dalam sidang ini? Karena saya melihat di sini tidak ada tempat untuk kami majelis terpilih. Jadi kami masuk di golongan yang mana? Ini perlu dijelaskan. Ya, apakah hak kami dibatasi sampai di mana? Itu perlu dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kemarin untuk menyusun pokok-pokok program saja kami mengundang majelis terpilih untuk mereka hadir dan bersama-sama dengan kita untuk ini, karena ketika sidang ini dan pada bulan Januari tanggal 22, maka teman-teman majelis jemaat yang akan turun, kita akan berpisah dengan ini sukacita, dan teman-teman majelis terpilih yang akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan program yang akan menjadi bagian dari kita tahun 2022. Kami telah bercakap dengan Badan Pekerja Klasis, dan Badan Pekerja Klasis mempunyai tanggapan bahwa majelis terpilih mempunyai tanggung jawab dalam mengikut serta hadir dalam persidangan ini untuk bisa memberikan sesuatu yang bisa itu ketika kita harus membahas pokok program, sehingga untuk membuat kita tidak ada dalam sesuatu hal yang membuat kita ada dalam persidangan. Kami berpikir untuk mengundang Bapak Ibu dan dulu sama-sama di program supaya sebentar kita mempresentasikan apa yang bisa kita sampaikan. Dalam sidang ini kita sama-sama mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan bersama-sama. Tapi untuk tanggapan-tanggapan yang bersifat ini, saya Muhammadina masih ada dari bagian par, juga bagian cuma peserta par, ya, itu nanti menjadi sesuatu hal. Jadi saya pikir mari kita sama-sama berpikir untuk melihat dan memikirkan hal yang baik untuk kita membangun. Itu pada akhirnya ketika hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan, nanti pada akhirnya kita
sebagai majelis jemaat kita akan berbicara untuk hal-hal yang akan membuat kita berlari ke depan. Jadi Bapak Ibu punya hak. Ini tidak ada hak suara yang memilih. Kita punya hak bicara, tetapi nanti ada hal-hal yang membatasi kita untuk hal-hal yang itu yang tidak bisa kita bicarakan untuk hal-hal yang sangat spesifik yang harus kita ketahui bahwa dari PHJ yang ada Bapak Wakil Sekretaris tahun ini juga menghadiri seluruh kepemimpinan bersama-sama dengan kami, sehingga untuk laporan pertanggungjawaban kelayanan kami memberi penghargaan untuk Bapak Wakil Sekretaris untuk membacakan laporan pertanggungjawaban yang kita semua dengar. Kepada Bapak Wakil Sekretaris kami persilakan. Asal jangan pulang dengan jalan lain, seperti Bapak BPK sampaikan. Shalom. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis GKI Sorong, laporan pertanggungjawaban pelayanan tahun 2022, Jemaat GKI Kota Malang. Segala puji dan syukur dan hormat patutlah dipersembahkan kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Sebab oleh karena kasih-Nya kita masih diberi kesempatan hidup dan menikmati segala berkat-berkat-Nya sampai saat ini. Syukur patutlah kita naikkan kepada-Nya berkenaan dengan masih diberi kesempatan bagi kita untuk bekerja di kebun anggur-Nya. Bahkan secara khusus kita bersyukur karena Ia telah menyertai dan memampukan kita menjalani seluruh pekerjaan pelayanan 5 tahun berjalan periode 2017 hingga 2022 ini. Betapapun harus diakui bahwa melewati perjalanan tahun pelayanan 2017-2022 kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang sangat berat. Namun Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini telah memampukan kita menghadapi semua tantangan itu dengan baik. Bersama kita ketahui dalam masa periode pelayanan 2017-2022 kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas hampir semua umat manusia. Untuk mengangkat saya doa langsung. Mari kita tenang dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi waktu bagi kami dulu berapat dan melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami dalam pelayanan dengan jemaat. Kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami, tetapi kami jujur bahwa kami lapar, kami hendak makan dan dari beda yang telah disiapkan oleh teman-teman panitia. Dengan senantiasa memberkati semuanya agar kami makan kami dikuatkan menjadi urusan berkati. Berkati kami semua, berkati panitia dan semua orang yang boleh menyediakan semua. Bahkan semua orang yang mendapatkan berkat Tuhan cukupkan mereka. Kami sambut berkat dengan penuh ucapan syukur dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat makan. Waktu kita sudah setengah jam. Ya, baik, kita sudah dalam sesi istirahat. Media terima kasih berada di berada sebelah